Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan dari firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan dari surat Yakobus, pasal yang keempat, ayat ke-13 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun, sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbahagialah saya dan saudara yang mendengarkan dan menyimpan, merenungkan firman Tuhan ini, terlebih kita yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Yakobus sebelumnya pada ayat yang ke-12 memberikan kepada kita siapa yang memiliki otoritas dan yang berdaulat atas hidup kita, yaitu yang membuat hukum dan hakim. Siapakah pembuat hukum dan hakim? Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus yang menyatakan itu kepada kita. Dan dialah yang menggenapkan seluruh hukum yang dinyatakannya dan mengajarkannya kepada kita. Dia pembuat hukum dan dia hakim untuk menentukan siapa yang beroleh hidup dan siapa yang binasa. Dia punya otoritas dan kedaulatan. Dan kedaulatannya itu tidak dapat diganggu-gugat dalam kondisi apapun. Keadaannya sebagai pembuat hukum dan hakim itu mutlak. Sehingga di dalam dasar itulah Yakobus mengingatkan kepada kita. Kalau kita memiliki rencana yang baik, rencana untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita, itu sesuatu yang baik tentunya. Tetapi rencana itu jangan dibangun berdasarkan keangkuhan, kesombongan kita. Rencana yang baik itu yang benar-benar bisa menjadi salah satu tanggung jawab mandat budaya kita untuk kita menikmati hidup di bumi dengan pekerjaan yang baik itu, entah kita pergi ke kota A atau kota B, entah di kota kita sendiri, semua rencana yang baik itu dibangun bukan berdasarkan kemampuan, kesombongan, keangkuhan kita. Ya, kita merencanakan dengan detail, rinci, baik itu RAB-nya, rancangan anggaran belanjanya, maupun kegiatan-kegiatan yang mengikutinya. Supaya ada hasil yang diperoleh, dan hasil yang diperoleh itu bukan hanya bermanfaat bagi saya sebagai perancang, juga bermanfaat bagi banyak orang. Namun, motivasi, proses yang sedang dijalani, dan bagaimana itu terjadi, kita harus benar-benar berserah menyerahkan semuanya itu di bawah pimpinan kuasa Sang Hakim. Dan Sang Hakim pasti akan menyelidiki, mencermati apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukan dengan keangkuhan, kesombongan, dengan mengatakan, lihat, aku bisa karena aku mampu. Aku bisa karena aku hebat. Lalu muncul kesombongan, keangkuhan. Lama-lama Tuhan disingkirkan. Dalam perencanaan Tuhan diabaikan. Dan bahkan Tuhan tidak dilibatkan dalam setiap langkah proses dari rencana sampai hasil. Sehingga terlihatlah antroposentrisnya, keegoisannya, keangkuhannya. Disinilah Yakobus mengingatkan, ketahuilah, sudah diberitahu sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus, hakim yang adil itu, tidak akan mundur dari kebenaran dan keadilan dan kesucian. Tuhan Yesus yang menyatakan kedaulatan mana yang diselamatkan dan mana yang dibinasakan. Bukankah kita sebagai orang Kristen seharusnya memiliki hidup di dalam Kristus? Dan kalau kita sudah tahu bahwa itu yang benar, dan itu yang baik, itu yang suci, lalu kita abaikan, kita lupakan, bahkan kita anggap sepi, maka saat itu kita sedang berdosa. Mungkin ada yang berargumentasi demikian. Bukankah saya melakukannya tanpa perbuatan dosa? Bukankah saya mengerjakan yang diperintahkan Tuhan menata layan di bumi ini, menjadi pembisnis, menjadi pedagang, menjadi orang-orang yang berpenghasilan yang baik? Bukankah saya tidak korupsi? Saya tidak mencuri uang orang, saya tidak merampas hak orang. Bahkan saya melipat gandakan hasil yang sudah diberikan untuk menjadi berkat. Tapi mesti diingat, itu semua usaha siapa? Itu semua berasaskan apa? Saya atau kebergantungan sama Tuhan yang memelihara hidup kita? Jadi perbuatan dosa, tindakan dan sikapnya bukan dimulai dari luarannya,
atau hasilnya, tapi dimulai dari hati kita, dari proses yang sedang kita lakukan. Kita tahu pengemplang pajak tidak boleh, dagang atau berbisnis yang ilegal tidak boleh. Kita sadar bahwa kita harus mensejahterakan karyawan kita, sehingga pekerja-pekerja kita atau orang-orang yang berkarya bersama kita dengan mitra kita tahu, kita mengerti hukumnya, bahwa sebenarnya tidak boleh melakukan kejahatan kemanusiaan. Tidak hanya berlaku di dalam kehidupan pelayanan di gereja, juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di segala bidang. Namun kita abaikan dengan alasan bahwa kita sudah melakukan yang baik. Disitulah letaknya menurut Yakobus, bahwa kalau kita sudah tahu, tapi kita tidak lakukan yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, berarti kita sedang berbuat dosa yang ditutupi dengan seolah-olah berbuat baik. Ketahuilah, Tuhan Yesus adalah hakim. Ia yang mutlak menyelamatkan kita dan yang membinasakan umat orang berdosa. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bagian ini sederhananya adalah, mari setiap langkah bisnis, usaha, pekerjaan apapun, kita serahkan sama Tuhan. Kita melapor kepadanya. Kita meminta persetujuan darinya. Bagaimana kita tahu? Ya, selain memang pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan, kita rencanakan itu adalah yang baik, yang benar, yang suci, yang adil. Selain memang pekerjaan-pekerjaan itu juga memanusiakan sesama manusia dan menjadi berkat bagi banyak orang dan menarik orang bisa mengenal Tuhan Allah. Ya, selain bagian-bagian yang prinsip itu, juga kita sebagai orang Kristen, tiap langkahnya diatur oleh Tuhan. Bisa jadi hari ini kita bisa berhenti dulu sebentar, rehat dulu, lalu melanjutkan besok. Atau kita perlu mengkoreksi, mengevaluasi, lalu kemudian memperbaikinya. Jadi tidak ada yang namanya semua usaha itu karena saya hebat, saya mampu, saya kuat. Memang disinilah muncul nanti kronisme dan nepotisme. Apa itu kronisme dan nepotisme? Usaha-usaha dagang itu bisa terjadi, atau bisnis itu, atau pekerjaan apapun bisa sukses berhasil karena kronisme, yaitu upaya untuk mengajak atau di-backing oleh keluarga-keluarga yang sudah hebat, yang sudah punya posisi jabatan dan kekayaan melimpah. Atau nepotisme, yaitu kehidupan berusaha, berdagang, bekerja, dan apapun karena kekeluargaan, karena kedekatan teman, saudara. Tetapi tidak bertanggung jawab untuk bagian-bagian itu. Nah, di sini kepekaan yang terjadi. Memang tidak ada kepastian, kecuali dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mengerjakannya dengan baik, benar, dan suci? Memang ini menjadi PR bagi setiap kita. Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita menyadari bahwa hidup kita sementara, apa yang kita tinggalkan bagi generasi berikutnya? Apakah hanya harta, takhta? Apakah kita mau meninggalkan nilai-nilai yang benar, yang suci, yang adil untuk setiap keturunan kita? Supaya mereka berbisnis, berbicara, berdagang, berusaha, bekerja apapun nantinya, betul-betul berada di dalam Kristus. Atau kita anggap itu ya sudah urusan dia, tidak. Apa yang kita tabur sekarang akan dituai oleh anak-anak kita. Apa yang kita beritakan sekarang akan diberikan kepada orang-orang lain. Kita sadar betul pada waktunya, saya dan saudara akan dihakimi. Akan dihakimi oleh Sang Hakim. Hakim dari segala hakim. Semua orang akan berlutut, bertelut di hadapan Tuhan Yesus, Hakim Agung itu, dan akan mendengar keputusan Sang Hakim. Pada saat itu tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa membantah, karena fakta bahwa kita berbuat jahat atau kita diselamatkan karena anugerah, itu ketentuan Hakim itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Kristus, selagi masih ada kesempatan, mari kita memperbaiki diri. Jangan salahkan orang, jangan salahkan sistem, kita sendiri memperbaiki diri. Supaya kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.